Hai guys, perkenalkan nama saya Adrianus Marianaski. Saya dari kelas H S1 Pariwisata. Today I would like to tell you a few things about accounting. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, accounting itu bahasa Indonesianya akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam faktor-faktor yang ada dalam akuntansi, pertama kita harus memahami dulu apa itu akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, contohnya kepada investor, kreditor, manajemen, dan regulator. And now, let's get to the list. Yang akan saya bahas di sini adalah jurnal dan posting. Nah, apa itu jurnal? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urut waktu terjadinya hal tersebut, dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Berikut adalah manfaat jurnal. Manfaat yang pertama, alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh satu transaksi. Yang kedua, alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis. Dan yang ketiga, jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Dan yang terakhir, menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Berikut hal-hal yang perlu diingat dalam memindahkan ayat-ayat buku harian ke dalam buku besar. Yang pertama, keperkiraan mana harus dibukukan. Dan yang kedua, pada sisi debit atau kredit dilakukan pembukuannya. Yang ketiga, tanggal berapa pembukuan dilaksanakan. Dan yang keempat, berapa jumlah uang yang dibukukan. Dan yang terakhir, bagaimana uraian pembukuannya. Berikut adalah contoh jurnal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemakaian kolom-kolom dalam lembar jurnal. Kolom pertama untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, dan kolom kedua untuk mencatat nama rekening yang didebet dan nama rekening yang dikredit. Yang ketiga, kolom ketiga untuk mencatat nomor rekening yang didebet maupun rekening yang dikredit. Yang keempat, kolom keempat untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebetkan ke dalam rekening yang namanya telah tertulis pada kolom kedua. Dan yang kolom terakhir atau kolom kelima untuk mencatat jumlah rupiah yang telah tertulis di kolom kedua. Ini adalah contoh jurnal. Berikutnya, posting. Posting merupakan proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Jadi posting itu adalah proses yang setelah dikerjakan pada jurnal tadi, pencatatan, dan di setiap kolom-kolom itu dipindahkan ke buku besar, itu dinamakan posting. Berikutnya, kode rekening. Apabila rekening yang terdapat dalam buku besar cukup banyak jumlahnya, maka rekening yang biasanya diberi kode berupa nomor. Berikutnya, neraca saldo. Saldo adalah selisih antar jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Saldo debit merupakan jumlah saldo rekening sisi debit daripada jumlah sisi kredit. Saldo kredit
jumlah sisi saldo rekening sisi kredit daripada jumlah sisi debit. Saldo menggambarkan jumlah yang tersisa pada suatu saat tertentu. Berikut adalah kesalahan-kesalahan dalam pembukuan. Kesalahan yang pertama, kesalahan dapat ditemukan dengan cara melalui prosedur pemeriksaan pembukuan. Ditemukan secara kebetulan melalui neraca saldo. Langkah-langkah untuk menelusur kembali. Langkah yang pertama, periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit secara langkah-langkah untuk menelusuri kembali. Yang pertama, periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit neraca saldo dengan cara mengadakan penjumlahan. Membandingkan rekening di neraca saldo dan buku besar. Mungkin ada rekening yang terlewatkan. Dan yang ketiga, periksa kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit. Apakah rekening seimbang? Dan berikutnya, membandingkan semua angka di buku besar dengan buku jurnal. Perhatikan apakah ada angka yang tidak sama. Jadi angkanya itu harus sama di jurnal dengan buku besar. Yang berikutnya, periksalah kesamaan jumlah debit dan kredit di dalam jurnal. Jadi ini adalah salah satu contoh soal transaksi 2 Maret 2019. Pak Andri membeli tanah seharga 35 juta secara tunai. Jadi nanti dimasukkan ke dalam tabel itu ditulis dalam rupiah. Di kolom pertama tanggal transaksi, kolom kedua nama akun, terus kolom ketiga referensi, atau nanti kalau mau ditulis disingkat dengan ref juga bisa. Terus kolom keempat diisi debit dan kolom yang kelima itu kredit. Nah, jadi di sini Pak Andri membeli tanah seharga 35 juta. Terus di tanggal transaksi kita isikan sesuai transaksi yang terjadi, yakni 2 Maret 2019. Terus pada kolom nama akun yang pertama itu tuh tanah. Tanah itu nanti masuk ke debit. Kenapa masuk ke debit? Karena terjadi penambahan aset. Jadi itu masuk ke debit. Terus di kolom ketiga yang pada nama akun yang ketiga itu kas. Jadi kas itu 35 juta. Jadi kas dan debit itu sama. Nah, kenapa kasnya masuk ke kredit? Karena terjadi pengeluaran di sana. Makanya kasnya itu berkurang dan yang bertambah itu aset atau tanahnya ini. Makanya tanah itu masuk ke debit dan kasnya itu masuk ke kredit. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih.